narasi cerita imajinatif atau disebut juga cerita fantasi. Sebuah cerita imajinasi atau cerita fantasi memiliki struktur yang membentuk ceritanya. Pada cerita fantasi, ada 3 struktur yang harus dipahami. Yang pertama, yaitu orientasi. Pada bagian orientasi, seorang pengarang menggambarkan atau mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita beserta latar waktu, latar tempat yang menjadi setting dari cerita fantasi tersebut. Biasanya bagian orientasi ini berada pada awal cerita. Bagian yang kedua adalah komplikasi. Di dalam komplikasi berisi tentang permasalahan-permasalahan atau konflik yang mulai muncul, rintangan yang mulai dihadapi oleh sang tokoh utama. Dan diakhiri dengan bagian resolusi yang merupakan bagian penutupan atau penyelesaian permasalahan sang tokoh utama. Dan dalam cerita fantasi sendiri diakhiri oleh 2 kecenderungan akhir cerita. Happy ending, bisa juga sad ending. Lalu kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks imajinasi atau cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Pada cerita ini, pengarang bermain dalam penggunaan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, seperti saya, aku, kamu, kita, mereka, dan juga nama-nama tokoh yang disebutkan. Menggunakan pilihan kata diksi. Di dalam contoh bisa dibaca seperti ini. Pangeran itu memiliki hidung yang menjulang sehingga membuatnya nampak anggun. Pengarang sebenarnya ingin menggambarkan kata mancung dan juga kata tampan untuk menggambarkan seorang pangeran. Namun, dia menggunakan diksi atau pilihan kata yang konotasi atau kiasan untuk menggambarkan kata tersebut. Sehingga dia menggunakan kata menjulang untuk menggambarkan mancung dan menggunakan kata anggun untuk menggambarkan kata tampan. Lalu dalam cerita fantasi sendiri banyak juga menggunakan kata sambung seperti tiba-tiba, ketika, sementara, pada suatu hari, dan lain sebagainya. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang disampaikan secara langsung oleh tokoh, di mana di dalam cerita ditandai dengan adanya tanda petik buka dan tanda petik tutup. Contoh, raksasa itu mengejar kita, kata Fiona kalang kabut. Itu adalah contoh kalimat langsung karena kalimat raksasa itu mengejar kita itu diucapkan langsung oleh tokoh Fiona. Kebalikannya, kalimat tidak langsung itu sendiri pengaranglah yang seolah-olah menceritakan apa yang disampaikan oleh tokoh Fiona. Contohnya, Fiona berkata bahwa raksasa tengah mengejar mereka dan tidak ada tanda petik dalam kalimat tak langsung. Nah, anak-anak, kalian semua sudah belajar tentang pengertian dan juga struktur serta kaidah kebahasaannya. Maka untuk tugas kali ini, tolong buka buku paketmu di rumah, lalu cari cerita imajinasi salah satu yang menarik hati kalian, tandai bagian strukturnya, mana bagian orientasi, mana bagian komplikasi, lalu resolusi, tandai dengan menggunakan pensil saja. Lalu foto dan upload di Google Classroom daring bin 7. Kalian yang mengerjakan dan mengumpul tugas, maka saya anggap masuk dan saya centang presensi kehadirannya. Oke, terima kasih. Contoh-contohnya bisa dilihat di buku paket bahasa Indonesia atau Wapri jika memang ada yang perlu ditanyakan. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses dan terima kasih.